Design thinking sudah menjadi tren dalam dunia inovasi korporat pada saat ini. Tapi sebenarnya bagaimana sih asal mula dari design thinking itu sendiri dan bagaimana perkembangannya dari waktu ke waktu? Yuk kita simak paparannya. Design thinking memang mulai menjadi sangat populer atau masuk dalam mainstream dunia bisnis itu sekitar akhir tahun 2000-an. Tapi sebenarnya istilah design thinking sendiri sebagai metode pemecahan masalah kreatif pertama kali diperkenalkan di awal dekade 1980-an. Istilah design thinking berasal dari akademisi-akademisi seperti Brian Lawson dan Nigel Cross yang mengamati bagaimana desainer seperti arsitek itu memecahkan permasalahan dengan pola pikir yang berbeda dengan para saintis atau engineer yang ada pada saat itu. Nah, pertama mereka melihat bahwa desainer itu lebih fokus pada masa depan dan menciptakan sesuatu yang baru dibandingkan sekedar mengelaborasi solusi yang sudah ada. Nah, hal kedua yang mereka amati adalah mereka melihat bahwa desainer itu lebih cenderung mengembangkan solusi secara iteratif dibandingkan terlalu lama membuat solusi sempurna secara linear. Di mana setiap iterasinya, desainer juga melibatkan masukan dari kliennya. Nah, berdasarkan pengamatan mereka tersebut, akhirnya para akademisi di tahun 1980-an itu mulai beranggapan bahwa pola pikir para desainer ini lebih cocok untuk memecahkan permasalahan di zaman modern yang memang sifatnya lebih kompleks, lebih dinamis, dan ambigu, yang sering disebut dengan wicked problems. Hal ini dikarenakan dalam memecahkan wicked problems ini kita nggak bisa bergantung pada proses pemecahan masalah yang linear atau solusi yang sudah ada di masa lalu. Melainkan kita harus mengembangkan solusi baru berdasarkan pemahaman mendalam mengenai customer dan secara iteratif atau berulang sampai ketemu solusi yang tepat. Nah, kemudian di dekade 1990-an design thinking mulai memasuki dunia bisnis. IDEO, saat itu perusahaan konsultan dan dalam bidang desain produk dan industri, merupakan salah satu perusahaan pertama yang sukses mengadopsi design thinking untuk memecahkan wicked problems ini. Ya, dalam konteks bisnis tentu saja. Yang dilakukan oleh IDEO adalah menggunakan design thinking untuk membingkai ulang wicked problems menjadi masalah yang human-centric dan fokus terhadap apa yang paling penting bagi customer. Sehingga mereka mampu menghasilkan produk-produk yang akhirnya sukses besar di pasar. Nah, akhirnya di awal dekade 2000, mulailah diterbitkan proses-proses design thinking yang dibakukan oleh berbagai sivitas akademika. Demikian juga praktisi. Contohnya, IDEO mulai mempopulerkan design thinking dengan proses 3 tahapnya, yaitu inspiration, ideating, dan implementing. Selain itu, Stanford University D-School juga menerbitkan proses dengan 5 tahapannya, yang mana sekarang ini menjadi salah satu rujukan terpopuler sampai hari ini, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Di dekade 2010-an, design thinking mulai menjadi mainstream dan variasi-variasi baru juga terus bermunculan, seperti proses 4 tahap yang dikembangkan Profesor Litka dari University of Virginia, yaitu what is, what if, what wows, dan what works. Begitulah kurang lebih sejarah singkat terkait perkembangan design thinking. Intinya, proses design thinking selalu berevolusi untuk mengatasi wicked problem yang memang semakin hari, semakin kesini menjadi semakin menantang.